terjadi. Negosiasi untuk bisa bersepakat selalu terjadi. Apakah rakyat dengan political pressure, apakah partai dengan visi misi dan programnya, maka ada zona netral untuk bisa menyelesaikan itu, namanya parlemen. Maka hampir seluruh keputusan publik, dan itu sudah terjadi pada banyak keputusan. Maka biasanya ketika partai atau kelompok partai memutuskan ini dan masyarakat tidak setuju, apa sih Pak bentuknya? Demo. Apa bentuknya? Mereka dialog, apa bentuknya? Hearing. Sangat banyak sekali. Maka konsensualisme yang mesti dicapai untuk mengambil keputusan, elemen-elemen masyarakat inilah yang kemudian akan bisa bertemu, yang bila saya di zona netral itu, ya seperti di parlemen itu. Jadi sebenarnya ini biasa saja. Seperti di parlemen, tapi Ketua Komisi 3 Bambang Pacul, kader PDI Perjuangan yang juga teman Anda, Mas Ganjar, itu yang kemudian bikin ramai dan viral pernyataannya kan, ketika bilang siap mengikuti perintah partai. Ya. Yang kemudian sekarang diksi petugas partai itu, Mas, itu diksi yang banyak digaungkan juga dari berbagai pihak, termasuk mungkin juga dari lawan-lawan politik Anda, untuk menggambarkan Ganjar Pranowo ini memang nanti akan nurutnya ke ketum partai, tidak akan mendengarkan rakyat. Memangnya kader partai, memangnya calon yang lain, ya, ketika dia maju, dia tidak mencari partai, Mbak. Silakan disebut yang sudah ada. Cari partai ini, mencari partai itu, ngelamar sini, ngelamar situ. Partai kan? Dia ditugaskan nggak oleh mereka? Kalau mereka dia tidak ditugaskan, dia bisa dapat itu. Enggak. Dalam sistem partai, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Saya memilih jalan sebagai seorang kader. Mbak, kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang parpol. Fungsi partai politik, agregasi politik, sumber rekrutmen kader. Ya. Maka dia melakukan diklat, dan kader inilah yang kelak kemudian akan mendapatkan penugasan. Ya. Soal diksi inilah yang kemudian menjadi satu perdebatan, dan kami, mekanisme internal PDI Perjuangan, kami mengambil diksi itu dan tidak masalah buat kami. Dan silakan kemudian tapi Anda dicek bisa di banyak memahami bahwa ada kekhawatiran, karena kalau kita bicara partai politik, setiap survei, setiap sigi yang dilakukan menunjukkan persepsi publik terhadap partai politik itu sangat buruk. Bahkan tingkat kepercayaan terendah institusi demokrasi itu partai politik, kemudian DPR. Jadi wajar ada kekhawatiran Ganjar, petugas partai, tidak akan bisa bersikap independen terhadap rakyat. Wajar kan kekhawatiran itu? Semua yang menjadi kritik masyarakat, semua yang menjadi opini masyarakat dan sikap buat saya adalah wajar. Itulah makna esensi demokrasi. Ketika kemudian di acara Mata Najwa hari ini saya bisa menjelaskan, saya akan jelaskan. Mana dalam fungsi konstitusional, mana dalam fungsi eksekusi sebagai seorang eksekutif, dan bagaimana kita berelasi dengan rakyat. Bung Karno dekat dengan rakyat. Kami dididik untuk ketemu dengan rakyat terus-menerus. Itu ekspresi pembelaan yang jelas. Okay. Maka Bu Mega pun kemarin pada saat rapat dengan fraksi-fraksi keras. Turun kamu. Jangan mejeng saja. Dekati rakyat, dengarkan suara rakyat. Saya kira kita bisa memahami itu ketika kita bisa merasakan apa yang menjadi perintah itu. Mas Ganjar, saya ingin tahu seberapa kuat posisi tawar Anda di partai, Mas. Seberapa Anda akan bisa ketika ada masa atau ada situasi di mana Anda akan berbeda dengan ketua umum, seberapa kuat Anda akan bisa kemudian berbeda? Saya pernah bersikap untuk berbeda pada banyak hal ketika kita harus menentukan. Saya pernah dikritik, bahkan Ibu Mega juga menanyakan kepada saya, itulah seorang ibu. Ganjar, ada apa dengan semen Rembang? Ibu, saya jelaskan semen Rembang, Bu. Tapi jangan sampai merusak lingkungan. Ibu, ini ada amdalnya. Semua ditanya. Ini pengalaman saya pribadi. Bu, dan ini harus jalan. Mulai dari sejarahnya itu